mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sih dok. Sebenarnya dok, kenapa sih dok kita harus benar-benar atau memberikan kewaspadaan kepada penyakit kanker ini, khususnya kanker mulut yang akan kita bahas pada siang hari ini. Silakan dokter. Sedikit sharing aja ya. Ilmu saya masih sedikit sebetulnya untuk masalah kanker ini ya. Tetapi kita coba sharing ya. Kanker mulut ini merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia ya. Baru-baru ini kalau nggak salah tanggal berapa itu minggu lalu ya, kita memperingati Hari Kanker ya. Betul dok. Hari Kanker Nasional. Terus kemudian tanggal 15 dok. Tanggal 15 ya, tanggal 15 Februari adalah Hari Kanker, dan ini menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena kanker merupakan salah satu masalah kesehatan bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Ya, di Indonesia sendiri prevalensi atau angka kejadian dari penyakit kanker ini cukup tinggi. Ya, pemerintah itu biasanya meriset per 3 tahun ya, dan hasil riset yang dipublish oleh pemerintah itu Riskesdas atau riset kesehatan dasar. Ini kesehatan dasar tuh kanker sudah masuk ke dalamnya. Jadi merupakan suatu masalah kesehatan ya. Jadi prevalensi atau kejadian kanker di Indonesia itu 1,7 per 100 penduduk. Jadi meningkat sekitar 345.000 penambahan kejadian kanker ya. Kemudian kanker mulut sendiri di Indonesia itu kasusnya sekitar, ini angka tahun 2020 ya, sekitar 5.000 dan 5.000 lebih dari total 18.000 kasus kanker ya. Jadi sebetulnya banyak ya. Salah satu bahkan untuk lansia, salah satu yang menyebabkan kematian pada lansia salah satunya adalah dan kanker mulut ini menjadi perhatian. Kenapa? Karena sering banget lah banyak yang cerita di IG, di Facebook lah, kok saya tiba-tiba divonis kanker. Saya tidak ada punya istilahnya, saya nggak merokok misalnya, saya nggak minum minuman keras, pola hidup saya sehat. Kenapa bisa saya kena kanker? Dan langsung ujuk-ujuk kanker rongga mulut. Nah, banyak pasien yang datang ke RSGM ya, pasien-pasien saya juga datang dengan ketakutan akan terjadinya kanker ya, karena di dalam pola pikir masyarakat pasti kalau udah kanker udah deh tinggal siap-siap menuju rumah peristirahatan terakhir ya. Ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena sebenarnya kanker pada stadium awal tingkat keberhasilan untuk terapinya itu besar, sekitar 80% itu bisa disembuhkan. Tapi early diagnosis, bahkan sebelum ke kanker itu ada fase namanya pre-kanker. Bahkan kalau pre-kanker itu udah nggak usah lagi terapi kanker, kita akan menarik si sel-sel itu kembali menjadi normal ya. Mungkin itu aja sedikit sedikit introduction lah kalau misalnya. Sebenarnya dok, gejala-gejalanya apa sih dok yang biasanya muncul mengawali atau mendahului si penyakit kanker ini, khususnya kanker mulut? Karena kan kalau tadi dokter bilang kayaknya nggak ada yang tiba-tiba juga ya dok ya, tiba-tiba jedrak kanker gitu, pasti berproses beberapa lama gitu dok. Gejala tandanya apa aja sih dok? Oke, mungkin gejala dulu kali ya Pak Ruli ya. Jadi sebetulnya bagaimana kanker berproses ya. Jadi sebenarnya si kanker, kalau saya sih menjelaskan ke pasien-pasien saya, ada dosen saya yang bilang kanker itu adalah nasib buruk.
Ya, ada yang bilang mengapa gitu ya. Kadang-kadang bilang si itu merokok, tapi kok makan kanker mulut. Nah, ya memang gimana ya. Jadi kanker itu adalah suatu perubahan ya. Ada kalau misalnya sedikit sharing tentang bagaimana sih si kanker ini bisa muncul ya. Ada suatu perubahan di si sel ya. Saya sebutkan itu si sel nakal ya. Sel-sel nakal ini kadang-kadang munculnya tanpa kita sadari, ujuk-ujuk datang, tidak tahu waktunya kapan, tiba-tiba datang. Dan itu yang sebenarnya dihindari. Itu yang harus kita cegah. Tetapi walaupun saya bilang ujuk-ujuk sel itu datang, sel nakal itu datang, bukan berarti tidak ada tanda dan gejala yang menjadi boleh dibilang yang menjadi warning dari yang di atas sebetulnya. Yang di atas itu benar-benar deh mantap sekali. Sebelum cancer itu ada pre-cancer sebetulnya, dan itu yang menjadi highlight saya dan teman-teman spesialis penyakit mulut untuk mendiagnosa secara awal ya, sehingga treatmentnya menjadi lebih. Nah, sebetulnya masyarakat bisa memeriksa rongga mulut sendiri untuk mendeteksi dini. Lakukan ini biasanya sih kalau saya penelitian sebulan sekali. Ketika ada suatu perubahan di rongga mulut, boleh konsultasi kami. Apakah memang ini ke arah keganasankah ataukah masih dalam pre-cancer ataukah sebetulnya hanya variasi normal? Ya, boleh searching banyak ya. Kalau Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia sudah melaunching Samuri ya, sadar mulut sendiri. Ini udah dari tahun sebelum berapa ya? 2017, 2018 kita sudah launching ini. Untuk sadar mulut sendiri, kita periksa, kita lihat, kita raba sebulan sekali lah. Sebelum kan kalau ke dokter gigi kita konsultasi 6 bulan sekali, kadang ada yang setahun sekali. Untuk yang di rumah, tolong periksa. Jadi mulutnya dibuka, diraba, ya. Apakah ada? Pertama itu biasanya perubahan warna, ya. Okay. Kanker biasanya dimulai, ada beberapa kanker yang dimulai dengan perubahan warna. Warna mukosa atau warna jaringan yang normal itu pink coral, jadi warnanya merah muda kayak seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada bercak merah, ataukah ada perubahan menjadi warna putih, ataukah berubah menjadi warna merah darah keunguan, atau bahkan coklat. Nah, itu warning pertama. Kemudian ada benjolan, pengerasan, itu pun juga menjadi warning. Jadi periksa, kalau saya sih periksanya, dan untuk benjolan biasanya harus diraba. Jadi kalau bahasa Sundanya ya, bahasa Sunda, ada saya mah orang Sunda, gigiring jelan gitu ya. Gigiring jelan, ya. Ada sedikit, mungkin ada konsistensinya yang agak sedikit berubah. Rongga mulut yang paling sering terkena adalah bagian lidah dan bagian dasar mulut. Walaupun tidak menutup kemungkinan langit-langit, ya. Tetapi paling sering yang saya temukan itu adalah di lidah dan di bawah. Jadi biasanya saya sih menekan, ya ditekan aja pakai 2 jari gitu ya. Semua dari pipi, dari bibir atas, bibir bawah, ke pipi, ke langit-langit dilihat. Jadi pakai kaca ya. Karena kan nggak mungkin kita ngelihat ya, pakai kaca gede, lihat aja gitu. Nah, apakah ada perubahan yang istilahnya seperti yang saya sampaikan? Kalau ada, yuk periksa ke dokter gigi, kita cek apakah ini suatu variasi normal rongga mulut, ataukah itu adalah mulai ke arah pre-cancer, ataukah itu sudah menuju ke arah kanker. Mungkin itu, Pak Ruli. Nah dok, selain perubahan warna dan benjolan-benjolan tadi, apa ada tanda atau gejala lain dok yang
mungkin jadi terasa, aduh ini sebenarnya apa tadi, panas dalam atau sariawan biasa atau apa namanya variasi tadi ya kalau dokter bilang, atau memang ke arah sana dok? Karena mungkin dari sahabat setnya ada, aduh saya suka sariawan nih, atau pernah ada benjolan tapi udah gitu udah hilang, hanya 1-2 hari kemudian hilang. Nah gimana dok? Oke. Untuk sariawan sendiri ya, kalau sariawan ini banyak sekali macamnya ya. Kadang saya aja yang udah spesialis kadang-kadang bingung gitu ya. Cuman intinya yang selalu saya pegang, kalau sariawan terus-terusan di posisi yang sama, nah itu menjadi warning. Okay. Di posisi yang sama ya dok ya? Di posisi yang sama ya. Biasanya kalau kanker itu single ya, jadi kanker rongga mulut yang paling banyak adalah tipenya oral squamous cell carcinoma. Jadi memang keganasan dari si sel-sel epitel dari rongga mulut ya, sel-sel rongga mulutnya ya. Nah itu biasanya di rongga mulut ini kan banyak sekali gigi dan makan segala macam. Akhirnya kalau iritasi kronis itu biasanya menyebabkan sariawan. Nah, sariawan yang tidak diobati biasanya kalau memang dia punya tendensi ke arah keganasan bisa menjadi suatu keganasan. Nah, biasanya sariawan yang menuju ke keganasan itu sariawannya tunggal. Posisinya di situ terus. Tidak berpindah-pindah. Punya riwayat biasanya ya hilang timbul. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu tuh pasien merasa udah biasa lah sariawan di lidah. Tetapi ya itu yang sangat ditakutkan adalah munculnya si sel-sel nakal yang kita tidak tahu kapan munculnya. Tiba-tiba muncul, biasanya si sariawannya nggak akan sembuh. Sariawan normal sembuh dalam waktu 7 sampai 10 hari sampai 14 hari lah tanpa pengobatan. Dan ketika udah lewat dari situ, apalagi dengan pengobatan enggak sembuh-sembuh, ya kita mesti cek. Kita mesti cek si sariawan itu apakah masih sariawan biasa ataukah memang sudah ke arah keganasan. Untuk sariawan, kan keganasan di rongga mulut kanker bukan hanya sariawan ya, bisa aja kanker karena darah ya, leukemia dan segala macam juga sebetulnya bisa early diagnosis dari rongga mulut ya. Kalau leukemia biasanya muncul bercak-bercak dulu gitu, biasanya ini mah biasa, padahal sebetulnya itu adalah warning awal dari tubuh bahwa itu sebetulnya bisa mengarah keganasan ya. Biasanya di rongga mulut keganasan itu yang paling sering adalah leukemia yang bermanifestasi yang muncul di rongga mulut. Tetapi kanker yang mulut sendiri yang pure itu oral squamous cell carcinoma biasanya munculnya itu langsung sariawan ya. Warnanya bukan seperti sariawan biasa. Warnanya sudah yang saya tadi bilang bercak putih, bercak merah. Nah, itu sudah suatu tanda bahwa warning, itu tanda suatu ke arah keganasan. Kemudian sariawan yang keras. Jadi kalau dibilang itu ada pengerasan. Biasanya pengerasannya itu di sekitar. Nah, kita biasanya udah tahu kalau misalnya di lidah itu biasanya pasien akan bicaranya balalelol gitu. Jadi memang agak sedikit susah. Kenapa? Karena terjadi pengerasan di sekitar sariawan. Nah, itu kalau udah mengeras, ada bercak warna merah, warna putih, itu ke arah keganasannya ada lah, sehingga kita harus betul-betul early diagnosis, early treatment ya, cepat-cepat untuk diagnosa dan cepat-cepat diatasi. Itu kalau penyembuhan dan tanda-tanda yang lain ya di silakan. Aku udah kenal dokternya. Izin bertanya, apakah gejala ini sama pada anak-anak dok? Karena pada anak sering sekali terjadi hand and mouth virus. Mohon penjelasannya. Oke, kalau pada anak kanker biasanya, kalau hand and mouth virus itu udah jelas beda ya alurnya, udah beda. Ini alurnya alur virus.
Dan kalau virus HMDM, hand, foot, and mouth disease itu alurnya itu self-limiting. Jadi tunggu aja 12 hari, 12 sampai 14 hari si virusnya juga akan menghilang. Ya, walaupun ada beberapa kejadian keganasan juga bisa dipicu oleh virus. Tetapi balik lagi sebetulnya kalau keganasan ya, keganasan yang memang muncul murni dari epitel dari rongga mulut, biasanya itu ada fase-fase kalau misalnya itu ada fase normal, sel normal, kemudian ada displasia. Displasia itu ada perubahan sel. Perubahan sel biasanya selnya memperbanyak dan memperbesar. Itu sudah displasia. Nah, sudah displasia nanti adalah metastasis. Itu urutannya. Ketika sudah menjadi displasia, itu kanker rongga mulut, kanker sudah mulai. Jadi biasanya perubahan sel. Dan itu memang bisa di-induce, bisa dipengaruhi juga oleh virus, tetapi jarang sebetulnya. Lainnya beda, kitnya beda. Virus itu ya self-limiting kalau hand, foot, and mouth disease ya, Dokter Tata. Kalau misalnya pada anak-anak itu kebanyakan keganasan itu biasanya berhubungan dengan kelainan darah, ya ALL ya, akut leukemia, dan itu menyebabkan kondisi umum pasien anak akan menurun. Ketika kondisi anak menurun, makanya anak akan sering atau mudah terinfeksi, baik itu infeksi virus, infeksi jamur maupun infeksi bakteri. Kalau memang itu mencari hubungannya, gitu. Gimana? Jadi memang jadi penting untuk menjaga daya tahan tadi ya Dok, imun si anaknya juga harus dijaga, betul ya Dok ya? Betul. Sebenarnya Dok, ada faktor risiko apa saja sih Dok yang menjadi penyebab mungkin lah ya istilahnya ya atas terjadinya penyakit kanker mulut ini terhadap seseorang? Oke, faktor risiko untuk perkembangan kanker mulut itu sendiri jelas yang pertama adalah rokok. Baik rokok pasif, baik rokok aktif ya, pengguna tembakau, sirih pinang ya, kan ada tembakaunya ya, baik itu yang dikunyah ya, banyak sekali banyak sekali metode penggunaan tembakau ya, itu ya risikonya cukup lumayan besar. Kemudian rokok, penggunaan tembakau tanpa asap ya, itu juga sering ya, yang tadi saya bilang sirih pinang ya, kenapa? Karena bikin panas. Jadi si sel-sel normalnya biasanya akan berubah dan terjadi yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan. Ya, konsumsi alkohol yang berlebihan juga bisa menjadi risiko. Kemudian risiko akan semakin besar pada orang yang double. Dalam hal ini yang ngerokok ya minumnya minum alkohol ya, bukan minumnya teh botol. ya. Jadi minum alkohol dan rokok itu jujur lebih tinggi 2 kali lipat dibanding rokok saja ataukah tembakau saja ya. Kemudian ada riwayat keluarga yang cancer, terutama cancer rongga mulut. Jadi cancer itu kan balik lagi ya ke DNA, ke sel ya, ada yang diturunkan ya. Kemudian paparan sinar matahari ya, jadi walaupun laki-laki tidak jangan ragu untuk menggunakan SPF skincare-an ya Dok ya.
Tetap harus dirawat ya dok ya, dijaga. Oke. Jangan hanya wanita aja ya. Kenapa? Karena laki-laki insidensi terkena kankernya itu 2 kali lebih banyak dibanding perempuan. Perempuan. Oh iya dok, 2 kali dok ya resikonya ya? Ya, jadi resiko laki-laki lebih besar terkena kanker dibanding perempuan. Ya, jadi biasanya paparan sinar matahari. Biasanya yang kena sinar matahari adalah area bibir. Nah, jadi kadang-kadang, aduh ini itu jerawat, padahal sebetulnya itu adalah tanda awal ke arah keganasan. Oke, kemudian kanker bibir biasanya ya. Kemudian human papilloma virus yang tadi Dokter Tata sampaikan itu kan hand, foot, and mouth disease. Itu beda virusnya dengan human papilloma atau HPV. HPV ini variannya banyak banget, ratusan, tetapi ini adalah tanda awal keganasan juga. Banyak sekali infeksi human papilloma virus yang akhirnya ke arah keganasan. Nah, human papilloma virus ini didapat dari mana sih, gitu ya? Biasanya dari oral sex. Jadi hati-hati ya. Jadi biasanya kalau pada laki-laki itu area yang paling sering terkena human papilloma virus adalah kerongkongan karena oral sex. Itu biasanya munculnya yang tadi saya bilang ada benjolan. Tapi biasanya papiloma benjolannya sewarna. Itu yang kadang-kadang sama ya dok ya? Awalnya itu human papilloma virus itu sediaan apa ya, bukan sediaannya, gambarannya itu ada benjolan dan sewarna. Ya, tetapi ternyata itu adalah papilloma virus. Kemudian usia, ya, kanker itu biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi early untuk menjadi benar-benar ganas. Sehingga yang paling banyak terkena adalah lansia. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang kok tiba-tiba kanker, tadi saya udah bilang enggak. Itu pasti ada pemicu awal dan itu bertahun-tahun. Ya, ada literatur yang menyatakan dari pre-cancer ke cancer itu dari Leukoplakia ya, dari bercak putih di rongga mulut yang mengarah ke arah pre-cancer ke arah cancer itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun baru si kankernya itu rata-rata ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kanker, sepertinya enggak. Ada fase-fase yang terlewatin dan tidak terdeteksi sehingga muncul keganasan. Jadi usia yang paling sering itu adalah pada usia sekitar 55 tahun ke atas, 60 tahun ke atas ya. Kemudian jenis kelamin yang tadi saya bilang ya, pria lebih 2 kali ya. Jadi para pria ya, tolong lebih memperhatikan kesehatannya, early diagnosisnya tolong lebih rajin, sebulan sekali lah cek rongga mulut, bibir lah dicek gitu ya. Jangan pikir oh ini mah jerawat, belum tentu. Terus pola makan yang buruk juga ya, balik lagi kalau pola makan ke kondisi umum. Mungkin itu yang bisa saya share. Dokter, pertanyaan berikutnya dok dari akun Graciela Maurencia. Selamat siang dok, izin bertanya. Kalau setelah makan sering timbul benjolan kecil di gingiva, bentuknya seperti jerawat kecil, terus kayak ada nanahnya gitu, itu disebabkan karena apa ya dok? Terima kasih. Oke, Graciela ya. Yuk konsultasi ke RSGM Maranatha. Oke, sebenarnya ini berhubungan ya dengan kelenjar air liur. Kalau memang kalau habis makan itu muncul benjolan, biasanya itu kalau kita menyebutnya mukokel, itu paling yang paling ringan ya. Kenapa? Karena ketika kita makan kelenjar air liur itu produksinya akan meningkat ya. Itu akan membantu kita dalam pengunyahan, penelanan. Jadi otomatis
secara parasimpatik ya, syarafnya mulai si kelenjar air liur ini akan memproduksi air liur lebih saat kita makan. Nah, akan menjadi suatu masalah jika terjadi sumbatan. Sumbatan ini akhirnya menjadi seperti benjolan. Ya, yang jadi itu kalau sumbatannya sudah begitu besar, lama-lama akan menyebabkan rasa sakit. Kenapa? Karena si benjolan itu akan menekan si syaraf-syaraf sekitar benjolan tersebut. Terapinya bagaimana? Bisa diambil. Terus pasti dulu apakah memang benar itu benjolan itu adalah sumbatan dari kelenjar air liur itu sendiri. Untuk beberapa kasus, kemarin saya baru menangani, si benjolannya itu warnanya kuning, itu bisa lepas sendiri. Sesudah waktu itu saya telemedicine sih pasiennya ya, pasiennya dari Sulawesi. Puji Tuhan kemarin akhirnya benjolannya keluar. Jadi pluk keluar, si putih, si sumbatannya itu akhirnya keluar, jadi nggak perlu operasi. Nah, tetapi bagaimana penata laksanaan lebih baiknya? Mari konsultasi. Terima kasih. Ya. Oke. Dari akun Valentino Sitepu, siang dok, apakah kanker mulut itu bisa menular? Nah, gimana dok? Kanker mulut nggak menular ya. Kanker mulut itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kalau memang menular itu biasanya yang berkaitan dengan infeksi. Nah, tetapi ingat, kanker mulut ini bisa dipicu oleh infeksi. Salah satunya adalah infeksi papilomavirus ya. Jadi apakah menular? Kalau sudah jadi kankernya, jelas tidak. Tetapi penyebabnya yang salah satunya adalah virus, itu bisa menular. Begitu. Mungkin nih dok ya, dengan orang-orang yang sudah pada akhirnya terdiagnosa, oh ya nih kamu cancer gitu ya. Bagaimana sebenarnya dok prospek atau bisa bilang harapan hidupnya untuk orang dengan kanker mulut? Harapan hidup tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, 80% ke atas itu prognosisnya atau prognosanya untuk menjadi sehat kembali itu sangat besar ya, asal early diagnosis ya. Jadi kalau kanker itu kan kalau udah terdiagnosa kanker berarti kita biasanya karena takutnya kekambuhan, biasanya kita memantau selama 5 tahun. Kalau lewat dari 5 tahun biasanya itu safe. Nah, resiko kekambuhan selama 5 tahun untuk kanker rongga mulut yang belum bermetastase, jadi belum nyebar kemana-mana, masih di stage awal itu 80% ke atas. Biasanya nih dok, kalau untuk kanker mulut sendiri dok, biasanya langkah-langkah pengobatan apa saja sih dok yang biasa dilakukan? Apakah memang hanya dari kalau dari dokter kan telemedicine tadi ya dok ya, ada kasusnya sampai sembuh hanya dari obat saja, ataukah sama seperti kanker-kanker yang lainnya, atau bagaimana dok treatment yang dilakukan untuk pasien kanker mulut? Oke, untuk kanker mulut sendiri ya agak sedikit sulit untuk telemedicine. Saya mesti lihat langsung, harus ada pemeriksaan penunjang ya. Jadi kalau misalnya kita curiga ke arah kanker, biasanya saya cek darah lengkap ya. Kalau misalnya kanker ke arah keganasan atau virus dan segala macam, cek darah lengkap. Dari darahnya pun juga terlihat bahwa ini adalah ke arah keganasan ya. Bahkan gusi yang bengkak yang mungkin kayaknya ini mah hanya karena karang gigi pun juga sebetulnya itu bisa menjadi tanda awal suatu keganasan darah ya. Gusi bengkak tiba-tiba misalnya ya. Jadi pasti saya harus cek darah ya. Pada kanker biasanya mengalami anemia ya, trombositnya turun dan segala macam lah ya itu. Kemudian kalau memang secara fisik, secara lab darah ke arah keganasan ya, saya pasti akan tanya pola hidup ya.
kemudian jadi nggak ujuk-ujuk datang kamu pasti kanker, nggak. Banyak faktor, misalnya kelainan dari sistemik ya, dari pencernaan, pernafasan, kayak gitu, pola hidup pokoknya akan saya tanya. Tetapi kalau memang betul-betul ke arah sana, biasanya kita bisa cek biopsi, ya macam-macam biopsi. Karena gold standar untuk menegakkan betul-betul kamu ada betul-betul kanker itu lewat biopsi. Karena si biopsi ini yang bisa menentukan si sel-selnya sehat ataukah yang tadi saya bilang masih di precancer ya, atau diplasia ya, apakah sudah bermetastasi. Nah itu dari biopsi, dan sesudah itu kita akan lihat ukurannya. Nah biasanya kalau kanker itu bukan hanya one man show ya, biasanya adalah satu tim. Karena kalau sudah didiagnosa itu berarti tim onko akan masuk ya. Gimana misalnya, bedah mulut, kalau rongga mulut pasti akan masuk. Kenapa? Ini misalnya, ternyata sesudah hasil pemeriksaan darah, CBCT itu ronsen, biar tahu, mungkin terlihatnya di rongga mulut sedikit, tetapi ternyata dia sudah merusak tulang. Bisa sampai ke bawah, ke sinus segala macam. Nah, itu nanti tim yang akan menentukan apakah misalnya mau dikecilin dulu lewat radioterapi. Nah, baru nanti diangkat. Karena kalau diangkat langsung, ya memotong seperti itu. Apakah mau dikecilkan dulu? Nah itu nanti biasanya ada tim yang yang bekerja sama untuk merancang tujuan perawatan sehingga berhasil ya. Biasanya sih dikecilin dulu, tapi kalau udah kecil ya udah diambil kemoterapi. Nah kayak gitu. Apakah radio kemo? Nah itu nanti harus melihat kasus per kasus. Yang pasti untuk kasus kanker ini sendiri biasanya tim. Apa sebenarnya dok yang perlu atau bisa dan harus dilakukan dok untuk kita bisa misalnya jauh-jauh deh dari yang namanya kanker mulut? Balik lagi ya, kita harus menghindari apa yang menjadi pemicu yang tadi saya banyak, pola hidup, pola seks, pola pola makan segala macam. Itu kita yang harus menghindari ya, karena yang kita mencegah si sel-sel nakal itu muncul. Kedua ya, samuri ya. Kemudian kita harus curiga kalau misalnya sariawan tidak sembuh dalam waktu yang tadi saya bilang ya, 14 hari ya, nggak sembuh-sembuh, posisinya sama. Nah itu kita juga harus curiga. Pembengkakan di rongga mulut apapun yang tiba-tiba kita harus curiga. Saya baru dapat kasus tiba-tiba langit-langitnya membesar. Sampai saat ini saya masih berkoordinasi dengan dokter bedah dan radiologi ya di RSGM untuk tahu ini kenapa tiba-tiba gitu loh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, walaupun faktor lokalnya pakai gigi palsu. Nah jadi kalau misalnya ada om, tante, kakek, nenek pakai gigi palsu, coba lihat kalau misalnya tiba-tiba giginya goyang ya, atau enggak tiba-tiba muncul yang harusnya smooth, yang harusnya rata, ternyata kok jadi ada muncul benjolan. Nah itu kita harus waspada ya. Early diagnosis dalam hal ini cepat mencari diagnosis yang pasti ya, untuk supaya ditangani secara cepat. Kemudian untuk menghindari sinar matahari secara langsung ya, jadi pakai protection ya, apapun juga ya, pada kulit, pada bibir, karena itu juga bisa memicu. Kenapa ya? Balik lagi, terus-terusan terpapar sinar matahari panas, selnya jadi lelah gitu. Aku lelah gitu, pasti sel. Lelah. Akhirnya gitu ya. Kemudian pasti makan makanan yang bergizi kayak gitu-gitu. Kenapa? Untuk daya tahan tubuh. Ya, ketika daya tahan tubuh bagus, infeksi apapun, virus, bakteri, jamur akan jauh. Ya, kenapa? Karena infeksi juga bisa memicu keganasan, yaitu balik lagi selnya lelah. Closing statement dokter untuk para viewers, para sahabat sehat RSGM Maranatha. Silakan dokter. Oke.
Eh, jangan lupa lakukan samuri ya, sebulan sekali. Sadar mulut sendiri, cek untuk early diagnosis terhadap kanker ya. Kemudian pola hidup yang sehat ya, jangan lupa memakai sunblock. Mungkin itu ya. Jangan biarkan sel-sel di rongga mulut kita ya, di kulit kita menjadi lelah sehingga muncul keganasan. Itu aja, Ya. Pak Ruli. Terima kasih dokter sekali lagi, selamat beraktivitas ya dok. Sampai ketemu lagi dok. Sehat selalu dokter.